Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ibu, Bapak, teman saya dirahmati Allah dimanapun Anda berada, baik yang sudah ada di kantor maupun yang masih di rumah, kami doakan semoga selalu sehat-sehat, sehat pikirannya, sehat badannya, dan sehat jiwa raganya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Mari kita awali aktivitas dengan berdoa, semoga kita selalu dalam lindungan, pertolongan, dan naungan Allah Subhanallah wa ta'ala. Astaghfirullahaladzim. 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 Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla, wala quwata, illa billahil aliyil azim. La ilaha illallah, wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma faqihna fiddin wa alimna takwil. Allahumma faqihna fiddin wa alimna takwil. Allahumma faqihna fiddin wa alimna takwil. Siapkan diri kita untuk sukses. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ya wajhil azimi sultani. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta munzil. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana indal awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana indal awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin.
Allahumma rzuqni izzan wa syarafan waj'alni mu'minan sholihan mahbuban indaka wa indan nasihan jami'a. Hasbunallahu sa'idinallahu min fadlihi wa rasuluhu inna ilallahi rahibun. Alhamdulillah. Alhamdulillah alamin, pada hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menambah kebaikan-kebaikan, terutama menambah ilmu-ilmu kita agar kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami pada pagi hari ini akan menyampaikan yaitu tentang pemuda dalam ketaatan Allah. Ya, pemuda ini merupakan salah satu tujuh dari golongan yang akan mendapatkan syafaat, yang mendapatkan pertolongan, naungan Allah pada suatu hari nanti, hari kiamat, yaitu di mana tidak ada naungan lagi kecuali yaitu naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu ada salah satunya yaitu pemuda yang dalam ketaatan. Pemuda yang dalam ketaatan termasuk pemuda yang istimewa. Pemuda yang istimewa yang akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi besar Muhammad SAW yang bunyinya ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan, ya. Ada 7 golongan. Ya, yang betul yang tentang naungan Allah. Mengapa naungan itu sangat penting? Teman-teman bagaimana? Kenapa naungan itu sangat penting? Penting, Pak. Penting sekali. Naungan itu sangat penting, perlu dan penting, dan sangat penting kita perjuangkan. Ya, sangat penting dan sangat perlu untuk kita perjuangkan, karena dengan naungan tersebut kita akan mendapatkan pertolongan. Kenapa? Karena di dalam kondisi hari akhir nanti sudah tidak ada lagi yang bisa dapat kita andalkan, tidak ada lagi yang dapat bisa menolong kita, di mana kita di yaumil mahsyar, ya, dalam kondisi yang sangat-sangat panas, ya, dalam kondisi yang sangat panas, matahari yang sudah didekatkan di dekat kita, tubuh kita dengan matahari itu kurang lebih cuma 1 mil. Bumi sudah diratakan, ya. Jadi kala bumi sudah diratakan oleh Allah, tidak ada lagi tempat untuk berteduh. Kita sudah tidak bisa lagi kemana-mana, bahkan tidak ada pakaian yang nempel dalam diri kita. Kita sudah telanjang bulat dan kita sudah tidak memperdulikan kondisi kita lagi. Dan masing-masing tidak bisa membantu yang lain. Dan satu-satunya yang bisa, dan masing-masing hanya berharap dari Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah salah satu tanda pemuda yang mendapatkan pertolongan, naungan di pemuda yang taat yang mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kondisi tersebut penderitaannya sangat-sangat lengkap. Penderitaannya sangat lengkap sekali. Kenapa? Karena panasnya matahari yang sangat kuat, ketika matahari yang didekatkan kepada diri kita, dan kita tanpa pakaian, bahkan sehelai pun tidak ada, sampai Rasulullah SAW juga memberitahukan kepada kita tidak ada yang, bahkan manusia itu sampai berenang dalam apa? Keringatnya itu bercucuran karena terlalu panasnya matahari. Jaraknya dengan kita itu cuma 1 mil. Jangankan kita mencari tempat teduh untuk berteduh, ya, sudah tidak ada lagi. Kita sudah tidak bisa berpikir kemana. Kita mau bergeser tempat sedikit pun sudah tidak berani, karena rasanya ketakutan yang luar biasa. Ketakutan yang sangat luar biasa digambarkan dalam Al-Quran seperti itu. Demikianlah, maka yang sungguh naungan Allah itu menjadi sesuatu yang sangat-sangat istimewa, yang sangat ditunggu-tunggu bagi orang-orang yang mendapatkan pertolongan itu. Mereka memang mendapatkan sesuatu yang sangat istimewa dan sangat dibutuhkan. Ya, jadi sangat istimewa dan sangat dibutuhkan. Maka tidaklah didapatkan kecuali bagi hamba-hambanya yang luar biasa, yang sangat istimewa. Dan salah satunya yaitu pemuda yang takwa tadi. Jadi salah satunya yaitu di antara
7 golongan yang istimewa tadi yang disebut dalam Rasulullah, yaitu adalah seorang pemuda yang tumbuh besar dalam ibadah dan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, gitu. Jadi maka ulama menjelaskan tentang tersebut, yaitu apa? Yaitu di usia. Jadi sudah pandai beribadah sejak masa kecil hingga dewasa, masa mudanya didominasi. Tanda tanyanya demikian. Waktu kecil dia sudah pandai ibadah, dan kemudian masa mudanya didominasi waktunya dalam ketaatan dan beribadah kepada Allah. Lalu bagaimana mendapatkan keistimewaan tadi? Bagaimana mendapatkan spesial tadi? Di antaranya mereka karena istimewa karena masa mudanya, di mana masa muda itu memang masa yang penuh. Jadi masa mudanya digunakan beribadah, mendekatkan diri kepada Allah dalam ketaatan, dalam ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau kita tahu teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, masa muda itu sebenarnya masa yang dimana syahwat berada pada puncak, gejolak yang menjadi-jadi. Maka banyak sekali anak-anak muda, pemuda yang salah jalan, yang salah langkah. Perilaku yang sebagian besar orang-orang pada masa tersebut cenderung mengikuti syahwatnya. Maka seorang syab atau pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah memilih untuk berada, memilih untuk berbeda. Pemuda yang dalam ketaatan memilih berbeda, memilih untuk menjadi pribadi yang berbeda, berbeda dengan yang lain, berbeda dengan mayoritas. Mereka ridho menghabiskan masa-masa mudanya, masa-masa indahnya untuk tenggelam dalam ketaatan. Mereka mendekatkan diri, belajar agama. Demikianlah masa muda itu menjadi masa yang istimewa baginya. Tidak sama dengan yang lain-lain. Mereka mengumbar hawa nafsunya. Namun pemuda yang ketaatan ini, mereka cenderung tenggelam dalam belajar agama, cenderung tenggelam dalam mendekatkan diri dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang menjadikan kenapa pemuda tadi istimewa. Ya, karena memang gejolak syahwatnya itu pada puncaknya. Dan kebanyakan sebagian besar mereka mengikutinya. Kemudian teman-teman sekalian, pada masa muda tersebut memiliki tenaga yang kuat, tenaga yang banyak, waktu yang luang, di mana seorang pemuda juga belum memiliki beban tanggung jawab yang besar. Pikirannya masih kosong, pikirannya masih luas, maka biasanya mereka cenderung akan menggunakan masa mudanya dengan dengan waktu-waktu yang tidak bermanfaat, ya. Karena belum ada tanggung jawab. Namun mereka telah memilih menyibukkan diri, waktunya digunakan masa luangnya sebelum masa sempitnya. Para pemuda ini berhasil membuat Allah, maka inilah yang menjadikan Allah itu takjub. Maka inilah yang membuat Allah itu takjub. Allah itu sampai takjub gitu sekalian. Allah itu sampai Masya Allah, luar biasa. Jadi kalau Masya Allah, Allah itu sampai luar biasa pemuda ini. Di mana pemuda itu? Nah itu, pemuda-pemuda di Stay Pemuda itu. Di mana itu? Di pemuda-pemuda di Polindo Internasional itu. Nah itu, di Asloka itu. Pemuda-pemuda itu yang sangat takjub, yang luar biasa. Menyibukkan dirinya, pagi hari berdoa, pagi hari ngaji, sore hari ngaji, malam hari ngaji. Nah itu. Mudah-mudahan kita termasuk pemuda-pemuda yang membuat Allah takjub. Maka tugas kita ini, pemuda dalam Islam memilih, ya pemuda dalam Islam memilih kedudukannya yang sangat penting sebagaimana hadis, yaitu manfaatkan yang 5 sebelum berdatangan yang 5. Dalam hadis ini disebutkan yaitu tidak akan bergeser kedua kaki hamba pada hari kiamat hingga ia ditanya tentang masa mudanya. Jadi semua nanti akan ditanya pada hari kiamat dan mereka tidak berani bergeser kakinya sedikit pun. Ya, tidak akan mampu melewati dan mereka akan ditanya, bagaimana kau gunakan masa mudamu? Untuk apa kau gunakan masa mudamu? Itu akan ada pertanyaan seperti itu. Maka masa muda yang seperti inilah yang mereka nanti akan membuat Allah takjub. Masa muda adalah masa keemasan. Ya, maka sudah selayaknya bagi para pemuda yang berjiwa tangguh, maka berjiwa Islami, maka mengisi dengan berbagai kegiatan keagamaan, kegiatan ketaatan, kegiatan rutinitas
untuk meningkatkan ketaatan, meningkatkan ibadah ya kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mengagungkan Allah, mengagungkan ibadah-ibadah yang dicintainya untuk Allah Subhanahu wa taala. Yaitu yang pertama apa? Menguatkan ketauhidannya, ya. Mengokohkan ketauhidannya. Tauhid itu yang paling penting dalam Islam, yaitu tidak menduakan Allah. Sebagaimana diterangkan tentang ketauhidan, yaitu dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi yang sebelumnya, jika kamu mempersekutukan Allah, niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Tauhid merupakan kunci diterimanya amal ibadah kita, kunci yang membuat kita itu selamat. Dan buah dari tauhid apa? Buah dari tauhid yaitu menjadi orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana kisah burung hudhud dengan Nabi Sulaiman. Jadi burung hudhud itu burung biasa, tapi karena ketaatan kepada Nabi Sulaiman, maka dicatat dalam Al-Quran, ya. Dicatat, diabadikan dalam Al-Quran. Juga bukti ketauhidan mereka yang tinggi, mereka akan mendapatkan kekuatan, kemuliaan, kekuatan, ya, atau kemampuan. Sebagaimana kisah Nabi Sulaiman yang minta tolong kepada para hambanya untuk memindahkan singgasana Balkis, waktu ditawarkan kepada semua umatnya, semua hambanya. Ada yang jin menawarkan dia bisa sebelum Sulaiman beranjak dari tempat duduknya, berdiri dan tidak beranjak dari tempat duduknya, atau berdiri dan duduk lagi. Namun Nabi Sulaiman tidak mau, terlalu lama. Kemudian datanglah, atau kemudian adalah yang menyampaikan orang yang taat sebelum Nabi Sulaiman memejamkan mata. Jadi cuma dalam sekedipan gini aja, dalam satu kedipan gini aja, sudah mampu memindahkan singgasana Ratu Bilqis. Luar biasa. Itulah ternyata orang-orang yang beriman lebih mampu, lebih kuat daripada makhluk-makhluk yang lain, termasuk jin ifrit tadi, ya. Dan yang paling penting dari tauhid ini yaitu dengan tauhid kita akan dihargai dengan apapun. Karena dengan tauhid itulah, karena keimanan atau harta yang paling mahal yaitu tauhid. Aset yang paling tinggi adalah tauhid. Aset yang paling agung adalah tauhid. Anugerah yang paling indah adalah tauhid. Ketaatan, keimanan, ketaatan. Itu keimanan tauhid inilah yang paling tinggi. Bahkan kemarin saya sudah sampaikan, orang yang non-muslim atau orang kafir yang ingin mendapatkan tauhidan, dia akan mengorbankan seluruh hartanya, bahkan harta emasnya, seluruh bumi pun diberikan kepada Allah. Allah tidak akan mau kalau mereka itu Allah lebih menghargai tauhid daripada bumi dipenuhi dengan emas permata. Allah lebih memilih dengan orang yang miskin namun dengan tauhid. Jadi tauhid itu lebih mulia dari segala isinya, dari segala bumi isinya. Kemudian selalu sholat adalah rukuk, ya. Sholat, dekat dengan sholat, karena sholat adalah amalan yang utama, kunci diterima baik tidaknya ibadah kita, yaitu dengan sholat. Orang yang pemuda yang selalu memperbaiki sholatnya, menjaga sholatnya, dan tidak meninggalkan sholatnya, yaitu karena sholat itu, sebagaimana sholat juga memelihara seseorang hamba dari kekufuran. Sholat itu menjaga kita dari kekufuran. Sholat adalah, ya, amalan pertama yang dihisab oleh Allah. Amalan sebagaimana hadis riwayat Ahmad diterangkan, perjanjian antara kita dengan mereka adalah sholat. Siapa yang meninggalkannya, maka dia telah kafir. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, pemuda-pemudi ini meninggalkan sholat, dalam hadis artinya telah kafir. Ya, jadi walaupun tidak Islam, tapi kalau kita sering meninggalkan sholat, berarti telah kafir. Kemudian yang selanjutnya yaitu mereka yang selalu berzikir, bibirnya selalu tidak pernah kering, selalu basah berzikir, itu memuji Allah, menyebut-nyebut asma Allah, yang memiliki banyak sekali keutamaan, yang diantaranya adalah seorang yang selalu berzikir, namanya akan terus diingat, disebut-sebut di langit, dan Allah akan dekat
kalau orang itu dekat atau memanggil Allah, Allah akan semakin dekat. Allah akan semakin berlari. Begitu juga ya, ketika ia memohon kepada Allah, maka Allah akan mengabulkan. Ketika ia dalam kesusahan, maka Allah akan membantunya. Dan ketika ia dan janji Allah yaitu akan membangunkan untuknya rumah di surga. Akan membangunkan rumah di surga. Sebagaimana firman Allah, "Fadkuruni udkurkum waskuruli wala takfurun." Maka ingatlah kepadaku, niscaya aku akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Quran Surat Al-Baqarah ayat 152. Selanjutnya teman-teman sekalian, tanda pemuda yang membuat Allah takjub yaitu pemuda yang birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Sebagaimana Rasulullah bersabda, amalan apa yang paling, ada pertanyaan, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Dia menjawab sholat pada waktunya. Kemudian apalagi? Dia menjawab berbakti kepada orang tua. Kemudian apalagi? Dia menjawab jihad fi sabilillah. Rasulullah menyebutkan berbakti kepada kedua orang tua berada setelah sholat dan di atas jihad fi sabilillah. Berarti di antara sholat dan jihad fi sabilillah. Maka ada banyak cara menjaga. Maka teman-teman sekalian, yaitu tadi, maka ada banyak cara supaya kita termasuk orang yang termasuk orang atau pemuda yang membuat takjub Allah. Salah satunya gimana? Supaya kita tetap menjaga ketaatan, supaya kita tetap istiqomah sampai akhir kehidupan kita, yaitu kita selalu istiqomah dalam ketaatan. Dan supaya tetap kita dalam ketaatan gimana? Kita harus mencari teman yang baik, ya. Dan kita juga selalu mengajak kepada kebaikan, karena seseorang akan selalu tenang bersama temannya. Mereka akan bersama temannya dan selalu istiqomah. Semoga kita selalu dalam istiqomah, dalam kebaikan. Ya, itu teman-teman sekalian. Mudah-mudahan kita ini selalu dalam kebaikan dan kita selalu mencari teman yang baik, karena teman yang baik itu akan menyelamatkan kita. Teman yang baik akan kebaikan-kebaikan kita, insya Allah akan selalu dikuatkan oleh teman-teman kita. Ya, dan selalu belajar, dan bersama dengan teman-teman baik dan berkumpul dengan orang-orang alim, insya Allah itu akan menjadikan kita untuk saling menguatkan. Kenapa? Karena begitu kita berkumpul dengan orang-orang tidak baik, nanti kita akan juga akan ibaratnya bercampur, nanti ibaratnya makanan atau minuman atau susu yang nanti kita kena kotoran, nanti kita juga akan dianggap itu minuman tadi tidak layak untuk diminum. Artinya kita termasuk golongan orang yang kotor tadi. Jadi kita harus selalu bersama dengan orang baik supaya kita terhindar dari kotoran-kotoran yang demikian yang akhirnya mengotori iman kita. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga semua benar. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari pembelajaran ini, dan terutama untuk diri saya pribadi dan untuk teman-teman sekalian, dan semoga kita semua kebenaran datang dari Allah dan kesalahan dari saya pribadi. Mari kita berdoa untuk hajat kita, hajat orang tua kita. Wabil khusus kita kirimkan Al-Fatihah kepada Rasulullah, putrinya, dan para sahabatnya, orang tua kita, hajat-hajat kita semua, putra-putri kita, dan terutama lembaga kita, Polindustri Pemuda, ya, usaha-usaha kita, hajat-hajat kita. Teman-teman diberikan rezeki yang banyak barokah, jodoh-jodoh yang baik bertanggung jawab, murid yang banyak barokah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة وليس لوقعها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأشهد المشأمة ما أصحاب المشأمة فالسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأبواب وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها ولا تأثيما إلا كلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر محضور وطرح ممدود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا أولى أسرابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين أصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين فكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون إذا متنا كنا ترابا وإذا ما إنا مبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزل يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أنظر تحلفونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم فإنه لقسم لو تعلمون العظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أبهذا الحديث أنتم مدهنون فتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقون وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فرحينا وجنة النعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزول من حميم وتسلية الجحيم إن هذا لهو الحق اليقين فاصحب باسم ربك العليم صدق الله العظيم